Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan ini saya akan men-share tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Selamat menonton dan semangat belajar. Baiklah, untuk KD kali ini yaitu KD 3.7, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Adapun untuk KD keterampilannya yaitu KD 4.7, yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang darah. Apa itu darah? Darah merupakan jaringan yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Untuk menghitung volume darah, yaitu 8% dikali dengan berat badan. Apa aja fungsi darah? Fungsi darah secara umum adalah darah sebagai alat pengangkut atau alat transportasi. Yang kedua adalah darah sebagai alat pertahanan tubuh dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga adalah darah sebagai pengatur suhu tubuh. Yang keempat adalah darah melakukan proses pembekuan darah. Dan yang kelima adalah pengaturan keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan. Baiklah, sekarang kita masuk ke komponen darah. Komponen darah tersusun dari dua komponen, yaitu satu sel-sel darah yang terdiri dari 45% dan yang kedua adalah plasma darah terdiri dari 55%. Berikut kita masuk ke sel-sel darah. Sel-sel darah merupakan sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat yang terdiri dari tiga. Yang pertama adalah sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih yang disebut dengan leukosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Sekarang masuk ke sel darah merah atau eritrosit. Apa sajakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah yang cekung. Yang kedua yaitu tidak memiliki inti sel. Dan yang ketiga umurnya 120 hari atau sekitar 4 bulan dan mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin merupakan senyawa protein yang mengandung unsur Fe atau zat besi. Berikutnya adalah sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk yang tidak tetap atau bisa berubah, dan yang kedua memiliki inti sel atau nukleus, berwarna bening, pada umumnya memiliki ukuran yang lebih besar daripada eritrosit, memiliki kemampuan merembes keluar dinding pembuluh, dibentuk dalam sum-sum merah pada bagian tulang pipih, limfa, dan kelenjar limfa. Umurnya sekitar 2 minggu. Pada sel darah putih memiliki kemampuan-kemampuan. Yang pertama, kemampuan menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh disebut dengan diafedesis. Yang kedua, kemampuan untuk memakan kuman atau bibit penyakit yang disebut dengan fagositosit dan dapat mengangkut lemak. Jika jumlah sel darah putih lebih dari normal, maka disebut dengan leukositosis. Sebaliknya, jika sel darah putih kurang dari normal, maka disebut dengan leukopenia. Baik, yang berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya adalah bentuk tidak beraturan, berukuran kecil, tidak berwarna, tidak memiliki inti sel atau nukleus, bersifat mudah pecah, berguna untuk proses pembekuan darah. Pada keadaan normal, 1 ml darah terdiri dari 200.000 sampai 400.000 butir keping darah. Nah, berikut ini merupakan skema dalam pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Jaringan terluka maka akan menghasilkan trombosit dan trombosit akan mengeluarkan trombokinase atau enzim tromboplastin. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K yang ada di dalam tubuh, maka trombokinase dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Berikutnya dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang dapat menutup luka. Selanjutnya adalah plasma darah. Ciri-ciri plasma darah, warna kekuningan
dengan jumlahnya terdiri dari 55% dari jumlah darah. Fungsi utama plasma darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, sisa metabolisme ke seluruh tubuh, dan mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Berikut ini saya tampilkan tentang perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit, di mana faktor pembedanya yang pertama adalah tempat produksinya, yang kedua jumlah, yang ketiga ukuran, yang keempat bentuk, yang kelima struktur, dan yang keenam adalah fungsi dari masing-masing eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berikut saksikan tabel berikut ini. Berikut ini adalah alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari dua. Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jantung fungsi utamanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, di mana letak jantung berada di rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Di mana jantung tersebut terdiri dari 4 ruangan, terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Di setiap bilik dan serambi terdapat katup, bicuspidalis, dan tricuspidalis. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Sekarang kita lihat arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Sementara untuk vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Berikutnya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler, ujung-ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas, oksigen, dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya perbedaan pembuluh arteri dan vena. Tempat pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh tampak berwarna kebiru-biruan. Untuk dinding pembuluh pada nadi tebal, kuat, dan elastis, sementara pada vena tipis dan tidak elastis. Untuk aliran darahnya, nadi yaitu meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Untuk denyut, nadi terasa, sedangkan vena tidak terasa. Untuk katup pada arteri, yaitu satu pada pangkal jantung, sementara vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Kemudian darah yang keluar pada nadi atau arteri, yaitu darahnya akan memancar, sementara pembuluh balik atau vena darahnya akan tidak memancar. Peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang dimaksud dengan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke serambi kiri jantung. Selanjutnya untuk peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak skema peredaran darah berikut. Skema peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, berikutnya ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Berikut ini adalah skema peredaran darah besar yang dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena cava superior, dan terakhir kembali ke serambi kanan. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi denyut jantung seseorang itu berbeda-beda?
Yang pertama adalah jenis kegiatan atau aktivitas tubuh. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Yang keempat adalah usia atau umur. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Golongan darah. Golongan darah dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, diantaranya adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Orang yang memberikan darahnya disebut dengan donor atau pendonor universal, yaitu orang yang bergolongan darah O. Selanjutnya, orang yang menerima darah disebut dengan resipien universal, yaitu terdapat pada golongan darah AB. Darah dapat menggumpal karena adanya aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Ada dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Aglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen, di mana ada dua macam aglutinin, yaitu aglutinin A, anti zat A, dan aglutinin B, anti zat B. Nah, sahabat semua, demikian tadi sudah kita saksikan bersama materi tentang pembahasan sistem transportasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua tentang kesehatan dan tentang IPA. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. SMBT Radatul Jannah Sajuta Mantap, santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, prestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.